Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pasang calon presiden wakil presiden menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal mereka masing-masing pada Pilpres 14 Februari 2024. Hasil hitung cepat atau quick count dan exit poll menunjukkan kemenangan bagi pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Distribusi logistik pemilu dilakukan dengan berbagai cara untuk menerobos medan yang berat dan menjangkau daerah terpencil. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pendistribusian logistik pemilu dilakukan meski harus menggunakan berbagai cara. Petugas menerobos medan yang berat dengan berbagai tantangan untuk menjangkau daerah terpencil dengan kapal atau sepeda motor. Para petugas harus melalui medan yang sulit dan berisiko tinggi untuk mendistribusikan logistik pemilu 2024 di daerah terpencil dengan sepeda motor. Menempuh jarak belasan kilometer, mereka memastikan logistik benar-benar sampai di lokasi tujuan dengan aman. Proses distribusi mendapatkan pengawalan ketat dari jajaran Polsek Martapura dan Panwaslu. Distribusi logistik terus dikebut demi memastikan pemilu bisa berlangsung serentak pada 14 Februari. Di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdapat 3 desa yang terisolir. Untuk mencapai lokasi ini, petugas harus berkejaran dengan waktu karena khawatir akan turun hujan. Ada beberapa TPS yang katakanlah masuk dalam golongan rawan. Masuk dalam golongan rawan karena keadaan jalan yang sangat sempit, kemudian ekstrim, melewati tebing-tebing, jurang-jurang kanan dan kiri. Ya, alhamdulillah hari ini cuaca terang benderang, sehingga yang kita khawatirkan kalau terjadi hujan itu sangat sulit sekali untuk sampai ke TPS tersebut. Dengan respon rekan-rekan personil yang mengamankan di TPS, beliau bisa meminit waktu. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mencapai lokasi terpencil, petugas harus berjalan kaki sejauh 2 km dan menyusuri sungai di Kecamatan Pemulutan Induk. Petugas memikul logistik pemilu dengan berjalan kaki menyusuri jalan desa sejauh 2 km. Logistik pemilu kemudian diangkut menggunakan kapal jukung menyisir perairan Sungai Musi selama 2 jam. Ada 15 TPS dengan jumlah kotak 70. Itu di daerah mana saja, Pak? Daerah Palu, daerah Kedukan Muda, dan daerah Tanding. Jalur laut memang lebih mudah karena wilayahnya langsung naik etek, langsung naik ke dekat kantor desa. Kalau naik jalan darat, kita daerahnya melingkar lebih jauh. Jadi persiapan kita dari Polres Ogan Ilir ini melakukan pengamanan pergeseran kotak suara untuk jumlah personil sebanyak 33 personil, yang mana 33 personil akan disebar ke 25 desa yang ada di Pemulutan Induk ini. Jadi hari ini kita bersama Panwascam, bersama PPK, kepolisian, dan rekan-rekan dari TNI akan melakukan pengawalan logistik ke PPS, yang mana hari ini akan disebar ke PPS. Pendistribusian logistik pemilu di lokasi terpencil terpaksa menggunakan jasa angkut kapal jukung karena akses jalan darat tak bisa dilalui akibat terendam banjir.
Distribusi logistik pemilu juga harus dilakukan menggunakan perahu sampan milik warga lantaran tempat pemungutan suara 05 yang berada di Dusun 3 Sri Pengantin, Kecamatan Suku Tengah Lakitan, Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas tak bisa diakses menggunakan sepeda motor maupun mobil. Akses satu-satunya menuju desa terpencil ini hanya melalui jalur sungai menyusuri anak Sungai Musi. Nanti untuk Sirekap karena dia bisa dilaksanakan dengan offline, jadi kita selesaikan dengan offline, baru nanti ketika ada sinyal kita upload. Petugas harus menempuh waktu selama 2 jam untuk mengakses dusun tersebut. Dusun 3 Sri Pengantin merupakan desa terluar dari Kabupaten Musirawas. Dedi Erwansyah dan Muhammad Ardiansyah melaporkan. Bertepat di hari Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari, tempat pemungutan suara 21 di Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang menggunakan tema serba pink atau merah muda. Setelah menyalurkan hak suara, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap mendapatkan undian berhadiah berupa piring dan gelas. Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 yang bertepatan dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang yang dirayakan sebagian warga mendorong petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 21 menggunakan tema Valentine dalam mendesain tempat pemungutan suara TPS. TPS di tempat ini didesain unik dengan menggunakan warna serba merah muda atau pink serta hiasan balon berbentuk hati. Tak hanya itu, warga yang menyalurkan hak suaranya di TPS ini juga berhak mengikuti undian door prize dengan hadiah berupa gelas dan piring plastik berwarna pink. Petugas juga memberikan sarapan pagi khas Palembang yaitu empek-empek sehingga membuat antusiasme warga meningkat. Alhamdulillah lumayan. Iya. Sebelumnya Bapak nyoblos di TPS ini apa TPS mana Pak? Tahun lain dulu. Dulu pernah ada pembagian door prize? Belum ada. Ini pertama kali berarti Pak? Baru kali ini. Dapat apa tadi Pak? Hah? Dapat apa tadi? Ini mangkok. Dapat mangkok. Sudah sarapan pagi juga dari sini Pak? Belum ya? Belum. Ini tadi dapat sarapan juga di sini Pak? Dapat, Sudah cicip ya? Belum dapat. Belum cicip ya? Menurut Ketua KPPS, desain unik serta hadiah menggunakan anggaran dari penyelenggaraan pemilu. Namun bila ada kekurangan akan ditambah dana iuran dari petugas KPPS. Kelompok yang inilah yang anggota TPS 7 orang ya, pas barengan dengan hari Valentine ya, pas hari tanggal 14. Jadi ada ide-ide ya, suasananya pink. Ini juga yang petugasnya pakai baju pink gitu ya. Langsung diadakan door prize, sarapan pagi, yang nyoblos selesai nyoblos sarapan pagi. Ya bermacam-macam, so ini yang door prize-nya ada yang gelas, ada piring, ada mangkok, ada toples dan sabun cair. Itu semua pemilih yang terdaftar di TPS ini dapat semua tuh? Dapat semua. Antusiasme warga gimana Bu? Semangat. Ada 252 orang yang terdaftar sebagai pemilih di TPS ini. Mereka berasal dari 2 RT yaitu RT 23 dan RT 24, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Semoga hasil pemilihan umum 2024 ini membawa kondisi bangsa dan negara yang lebih baik. Saya Nadia Kartika, sampai jumpa.